Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 3 kelompok 5 dengan anggota saya Aam Amiruddin, Dinaya Amalia Putri, Nadila Cirta Ardina, Repani Julianti, dan Rosita Yurahma. Melalui video ini kami akan memaparkan materi tentang interaksi kota dan desa. Selamat menyaksikan. Istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi, yang artinya tanah kelahiran atau tumpah darah. Istilah desa di setiap daerah juga berbeda-beda, tergantung sebutan daerah setempat. Seperti Aceh disebut dengan istilah gampong atau menasa. Ciri-ciri desa. Menurut Surjono Sukanto, berikut ini ciri-ciri wilayah pedesaan. 1. Proses sosialnya berjalan lambat. 2. Sifat gotong royong masih kuat. 3. Tingkat pendidikannya relatif rendah. Menurut Rucek dan Warren, berikut ini ciri-ciri masyarakat pedesaan. 1. Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. 2. Mobilitas penduduk rendah, baik mobilitas horizontal, perpindahan tempat, dan mobilitas sosial, status sosial. 3. Keluarga di pedesaan yang masih tradisional memiliki banyak fungsi, khususnya sebagai unit ekonomi. Pengertian kota. Kota didefinisikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang memiliki ciri sosial, seperti jumlah penduduk tinggi dan strata sosial ekonomi yang heterogen dengan corak yang materialistis. Berbeda dengan desa, kota memiliki kondisi fisik relatif lebih modern, seperti kondisi sarana dan prasarana, jaringan transportasi yang lebih kompleks, sektor pelayanan, dan industri yang lebih dominan. Ciri-ciri kota. A. Ciri-ciri sosial. 1. Masyarakat heterogen. 2. Bersifat individualistis dan materialistis. 3. Mata pencarian non-agraris. B. Ciri-ciri fisik. 1. Sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket. 2. Tempat parkir yang memadai. 3. Tempat rekreasi yang memadai. Kesimpulannya, desa merupakan suatu wilayah di mana sistem adat istiadat dan norma yang berlaku masih kuat dengan sistem penduduk yang agraris, sedangkan kota merupakan suatu wilayah yang mudah mengalami perkembangan dengan sistem adat dan norma yang kurang ketat serta sifat kependudukan yang non-agraris. Menurut Erwin Tarto, zona-zona interaksi antara wilayah perkotaan dan pedesaan membentuk pola-pola konseptik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada city yang diartikan sebagai pusat kota. Selanjutnya ada suburban atau subdaerah perkotaan, yaitu suatu wilayah yang lokasinya berdekatan dengan pusat kota. Wilayah ini merupakan tempat tinggal para penglaju. Selanjutnya juga ada suburban fringe atau jalur tepi subdaerah perkotaan, yaitu suatu wilayah yang melingkari suburban atau peralihan antara kota dan desa. Menurut Herbie Tanto, urban fringe atau jalur tepi daerah perkotaan yang paling luar dapat diartikan sebagai batas wilayah terluar suatu kota. Zona yang satu ini ditandai dengan sifat-sifatnya yang mirip dengan wilayah kota, kecuali dengan wilayah pusat kota. Kemudian ada rural urban fringe. Rural urban fringe atau jalur batas desa dan kota dapat diartikan sebagai wilayah yang letaknya di antara kota dan desa. Zona ini ditandai dengan adanya pola penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan sektor non-pertanian. Kemudian ada rural. Rural atau daerah pedesaan dapat diartikan sebagai wilayah yang masih menitik beratkan pada kegiatan pertanian. Daerah pedesaan adalah petak tanah terbuka yang memiliki beberapa rumah atau bangunan lain dan tidak banyak orang, sehingga kepadatan populasinya sangat rendah. Interaksi desa dan kota adalah proses hubungan yang bersifat timbal balik antar unsur-unsur yang ada dan mempunyai pengaruh
terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, berita yang didengar, atau surat kabar, sehingga melahirkan sebuah gejala baru baik berupa fisik maupun non-fisik. Yang selanjutnya yaitu manfaat interaksi desa dan kota. Yang pertama yaitu meningkatkan hubungan sosial ekonomi antar penduduk desa dan kota, di mana berkat hubungan ini akan terjalin kerjasama dan saling memenuhi kebutuhan penduduk masing-masing. Yang kedua yaitu pengetahuan penduduk desa yang meningkat, karena di perkotaan sudah identik dengan teknologi modern. Yang selanjutnya yaitu contoh interaksi desa dengan kota. Seperti desa sebagai penyediaan bahan pokok bagi kota, sehingga hasil pertanian di desa akan dibawa ke kota untuk dipasarkan. Sebaliknya, kota sebagai penghasil barang-barang industri yang kemudian dipasarkan juga ke desa. Maka dengan begitu terjalinlah hubungan timbal balik atau interaksi antar desa dengan kota. Dalam menentukan suatu tempat yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, ternyata menggunakan sebuah perhitungan. Penentuan untuk menghitung titik lokasi pembangunan yang efektif ini biasanya para ahli menggunakan teori titik henti. Teori titik henti atau breaking point theory adalah teori hasil modifikasi hukum gravitasi yang dikemukakan oleh William J. Rayleigh pada tahun 1931 untuk menentukan pusat perdagangan antara dua kota. Teori titik henti memungkinkan kita untuk menarik batas kawasan perdagangan di sekitar kota dengan menggunakan jarak dan jumlah penduduk di antara masing-masing kota. Menurut Rayleigh, ukuran sebuah kota sangat mempengaruhi daya tarik. Semakin besar sebuah kota, maka akan memiliki daya tarik lebih besar kepada kota di sekitarnya. Jika dua kota memiliki ukuran yang hampir sama, maka wilayah pusat perdagangan akan berada tepat di tengah kedua kota tersebut. Ketika kota tidak punya ukuran yang berbeda, titik henti lebih didekatkan ke kota dengan jumlah penduduk paling sedikit. Hal itu akan memberikan jarak pelayanan yang lebih besar bagi kota yang lebih besar. Teori ini biasanya digunakan untuk menentukan lokasi suatu unit usaha ekonomi seperti pasar, SPBU, dan shopping center. Kemudian untuk menentukan lokasi sarana kesehatan seperti rumah sakit dan klinik, juga untuk menentukan lokasi sarana pendidikan seperti sekolah, kampus, dan pusdiklat. Namun, sebelum dapat digunakan, teori ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama keadaan ekonomi penduduk relatif sama, yang kedua topografi wilayah datar, yang ketiga sarana prasarana transportasi memadai, dan yang keempat daya beli masyarakat yang sama. Jadi, inti dari teori ini adalah jarak titik henti dari lokasi pusat perdagangan yang lebih kecil ukurannya adalah berbanding lurus dengan jarak antara kedua pusat perdagangan. Namun, berbanding terbalik dengan 1 ditambah akar kuadrat jumlah penduduk dari kota atau wilayah yang penduduknya lebih besar dibagi dengan jumlah penduduk kota yang lebih sedikit penduduknya. Oleh karena itu, dirumuskanlah teori titik henti sebagai berikut. DAB sama dengan DAB per 1 ditambah akar PB per PA, atau DBA sama dengan DBA per 1 ditambah akar PA per PB. Dengan keterangan DAB merupakan jarak lokasi titik henti yang diukur dari lokasi A, DAB adalah jarak lokasi titik henti yang diukur dari lokasi B, PA adalah jumlah populasi di lokasi A, dan PB adalah jumlah populasi di lokasi B. Contoh soal: dua buah kota masing-masing, kota X dan kota Y, dengan kota X berpenduduk 20.000 jiwa dan kota Y berpenduduk 80.000 jiwa. Jarak kedua kota tersebut adalah 90 km. Jika ingin membangun SPBU di antara kota X dan kota Y, maka lokasi yang tepat adalah berada pada. Untuk menjawab soalnya, langkah pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui dalam soal, yaitu diketahui PA atau jumlah penduduk kota
besar yaitu kota Y dengan 80.000 jiwa, PB atau jumlah penduduk kota kecil yaitu kota X dengan 20.000 jiwa, dan jarak antara kota X dan kota Y yaitu 90 km. Kemudian kita tulis apa yang ditanyakan dari soal tersebut, yaitu ditanyakan DBA, jarak lokasi titik henti dari lokasi B atau kota X. Setelah itu, kita bisa langsung jawab dengan menggunakan rumus DBA sama dengan DBA per 1 ditambah akar PA per PB. Kemudian, masukkan apa yang diketahui dalam soal ke dalam rumus tersebut. Menjadi DBA sama dengan 90 per 1 ditambah akar 80.000 per 20.000. DBA sama dengan 90 per 1 ditambah akar 8 per 2. DBA sama dengan 90 per 1 ditambah akar 4. DBA sama dengan 90 per 1 ditambah 2. DBA sama dengan 90 per 3, maka DBA sama dengan 30. Jadi, lokasi SPBU yang tepat adalah berada pada 30 km dari kota X atau ditarik dari kota yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.